Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rani Elisa Purba, CGP Angkatan 10 BBGP Sumatera Utara. Pada saat ini saya akan memaparkan aksi nyata 3.3 dengan tujuan CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya angkat yaitu pendidikan yang bermakna dan sesuai dengan kodrat zaman siswa. Pada kegiatan ini, murid akan dilatih mengembangkan kemampuan gaya hidup berkelanjutan untuk menyelamatkan masa depan bumi. Profil pelajar Pancasila yang saya ambil ada 3, yaitu bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Karakteristik lingkungan yang ingin saya tumbuhkan adalah lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Prakarsa perubahan yang saya susun yaitu Sustain Today, Thrive Tomorrow, yaitu dengan menumbuhkan membudayakan gaya hidup berkelanjutan. Tahapan B, buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya susun adalah bagaimana cara menanamkan nilai-nilai gaya hidup berkelanjutan dalam diri peserta didik. Untuk mendapatkan jawaban ini, saya melakukan tindakan diskusi dengan kepala sekolah terkait bagaimana program P5 dapat menumbuhkan gaya hidup berkelanjutan. Kedua, melakukan observasi dengan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan oleh lembaga lain. Pada kegiatan ini, saya melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Pada hal suara, saya melakukan penggalian informasi dengan beberapa siswa sebagai bentuk brainstorming ide penerapan gaya hidup yang berkelanjutan. Pilihan memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menentukan bentuk proyek yang akan dilakukan sebagai bentuk perwujudan gaya hidup yang berkelanjutan. Kepemilikan melibatkan siswa dalam proses perancangan proyek pelaksanaan, proyek secara berkelompok, serta melakukan evaluasi atau refleksi. Sumber daya yang saya berdayakan dalam tahapan ini yaitu aset manusia, mencakup kepala sekolah, guru-guru, murid, dan juga orang tua. Aset fisik, perpustakaan, jaringan internet, dan rak buku di kelas. Waktu yang saya perlukan untuk menganalisis ini adalah sebanyak 3 hari dan penanggung jawabnya adalah saya sendiri sekaligus guru biologi dan juga sebagai koordinator pelaksanaan P5 di sekolah. Berikut adalah refleksi yang saya lakukan setelah melakukan tahapan B pada alur Bagja. Fakta maupun peristiwa yang terjadi yaitu latar belakangnya saya menyadari pentingnya untuk menanamkan gaya hidup berkelanjutan pada diri siswa sejak duduk di kursi sekolah demi kelanjutan bumi. Hal ini juga perlu karena melihat kurangnya kesadaran tersebut dalam diri siswa. Hal yang akan dilakukan pada aksi nyata adalah mengajarkan siswa untuk mengolah limbah yang seringkali mereka hasilkan di rumah menjadi hal yang lebih bermanfaat seperti pembuatan lilin aromaterapi yang terbuat dari limbah minyak jelantah. Yang ketiga, hasil dari aksi nyata ini, siswa semakin menyadari bahaya dari limbah minyak goreng terhadap keberlangsungan masa depan bumi, serta memahami cara pengolahan limbah menjadi sesuatu yang bernilai jual dan bernilai guna. Selama melaksanakan aksi nyata ini saya merasa khawatir sekaligus antusias. Saya merasa khawatir karena belum pernah melaksanakan proyek tersebut sehingga ada kemungkinan dan ketakutan gagal, dan saya merasa antusias karena saya memiliki pengalaman yang baru. Setelah melaksanakan aksi nyata, saya sangat bahagia melihat respon positif yang diberikan oleh para murid serta saya antusias mereka untuk serta rasa antusias yang mereka perlihatkan ketika mengolah limbah rumah tangga menjadi lebih berguna dan memiliki nilai jual. Pembelajaran yang saya temukan, saya mempelajari bahwa sangat penting untuk melibatkan siswa secara langsung jika hendak menanamkan suatu nilai dan karakter baru dalam diri siswa. Pada kegiatan ini, saya melibatkan siswa mulai dari perancangan sampai pelaksanaan hingga tahap evaluasi, bahkan untuk penjualan kelak nanti saat open house sekolah. Saya belajar hal baru, betapa berbahayanya limbah minyak jelantah jika dibuang sembarangan. Maka sebagai pribadi, saya juga akan berhati-hati dalam membuang limbah minyak jelantah dan akan lebih memilih untuk mengolahnya.
Saya juga belajar cara pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah melalui program ini. Penerapan ke depan, proyek ini perlu dilakukan secara terus-menerus sebab produksi minyak jelantah di setiap dapur juga terus meningkat. Mensosialisasikan dampak buruk limbah minyak jelantah kepada masyarakat luas yang dimulai dari dalam diri siswa, keluarga siswa, serta masyarakat luas, serta memberikan pelatihan pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi terhadap masyarakat untuk masa yang akan datang itu sangat penting. Kegiatan yang kedua, tahap A pada alur Bagja, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya susun, aktivitas apa saja yang menarik minat siswa agar memiliki gaya hidup yang berkelanjutan? Kedua, apa kebiasaan lama yang hilang setelah menerapkan budaya gaya hidup berkelanjutan? Ketiga, apa saja bentuk-bentuk perubahan diperlihatkan oleh siswa setelah melakukan proyek gaya hidup berkelanjutan? Keempat, proyek atau kegiatan apa saja yang efektif menumbuhkan gaya hidup berkelanjutan dalam diri siswa? Tindakan yang saya lakukan itu berdiskusi dengan kepala sekolah terkait pengambilan kebijakan yang mendukung tumbuhnya gaya hidup berkelanjutan, melakukan survei kepada beberapa sekolah lainnya yang sudah menerapkan gaya hidup berkelanjutan, serta melakukan refleksi bersama siswa perubahan yang terjadi setelah penerapan gaya hidup berkelanjutan. Rencana dalam kegiatan ini, suara siswa saya libatkan untuk menggali informasi sebagai bentuk brainstorming ide bersama dengan mereka bagaimana penerapan gaya hidup berkelanjutan. Saya juga memberikan pilihan keleluasaan kepada siswa untuk menentukan proyek yang akan dilakukan sebagai bentuk perwujudan gaya hidup berkelanjutan serta cara mereka untuk mendemonstrasikannya. Kepemilikan, saya melibatkan siswa dalam proses perencanaan proyek serta berkelompok serta melakukan evaluasi atau refleksi bersama teman dalam kelompoknya. Aset yang saya berdayakan, aset manusia, kepala sekolah, guru-guru, murid, dan orang tua, aset fisik, ruang lab, lingkungan sekolah, dan ruang kelas, serta aset finansial, dana operasional sekolah. Waktu yang diperlukan sebanyak 5 hari, dan penanggung jawabnya adalah siswa dan CGP, saya sendiri sebagai guru biologi sekaligus penanggung jawab untuk P5. Refleksi yang saya lakukan setelah melaksanakan tahapan A, ambil pelajaran, peristiwa yang saya lihat adalah meningkatnya produksi limbah minyak jelantah di rumah siswa serta kebiasaan membuang limbah tersebut di wastafel. Jika hal ini terus berlanjut, maka dapat memberikan efek buruk terhadap lingkungan. Hal yang dilakukan pada aksi nyata yaitu melatih keterampilan siswa dalam mengolah limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Hasil dari aksi nyata, siswa menjadi terampil dalam melakukan pengolahan terhadap limbah minyak jelantah. Perasaan saya setelah melakukan kegiatan aksi nyata ini, khususnya tahap ambil pelajaran, saya sangat senang karena siswa semakin memiliki kesadaran akan perlunya menjaga bumi, seperti yang disampaikan pada prakarsa perubahan kegiatan ini. Maka pada saat ini saya sangat senang karena prakarsanya dapat berjalan dan dapat tercapai. Pembelajaran yang saya temukan yaitu saya belajar bahwa melibatkan siswa dengan 3 metode suara pilihan dan kepemilikan mampu meningkatkan antusias dan rasa bangga siswa ketika berhasil melakukan suatu proyek. Penerapan ke depan, saya berpikir hal ini perlu disosialisasikan, baik mensosialisasikan dampak buruk limbah minyak jelantah kepada masyarakat luas, serta memberikan pelatihan pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Yang kedua, di masa yang akan datang, di penerapan kedepannya, perlu juga untuk mendemonstrasikan pemahaman baru yang telah diperolehnya, serta mendemonstrasikan pentingnya menjaga bumi. Berikut adalah beberapa dokumentasi pelaksanaan aksi nyata proyek pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Pada tahapan ini akan diawali dengan mengumpulkan alat bahannya, termasuk limbah minyak jelantah yang kami peroleh dari dapur rumah tangga siswa. Lalu kemudian tahapan ini adalah tahap pemanasan minyak jelantah menggunakan api bunsen di laboratorium, dilakukan oleh CGP bersama dengan murid. Tahapan selanjutnya yaitu tahap menghaluskan krayon yang sudah tidak dipakai untuk dijadikan bahan pewarna pada lilin aromaterapi sehingga penampilan lilin aromaterapinya lebih terlihat menarik dan lebih memiliki nilai jual yang tinggi.
Tahap yang ketiga adalah mencampurkan minyak aromaterapi ke dalam campuran minyak jelantah yang telah dipanaskan, sehingga aroma dari minyak jelantah akan tertutupi oleh aroma dari minyak aromaterapi. Yang berikutnya adalah tahapan menuangkan minyak jelantah yang telah dipanaskan ke dalam cetakan gelas. Saat ini kami menggunakan gelas ukuran kecil sebagai wadah untuk lilin aromaterapi sekaligus nanti pengeringannya. Yang berikutnya, tahap pengeringan lilin aromaterapi dan pemasangan sumbu lilin aromaterapi sebelum siap digunakan. Dan yang terakhir adalah tahap pengeringan lilin aromaterapi. Sebelum digunakan, lilin ini harus didiamkan sampai benar-benar mengeras. Mengingat bahan utamanya adalah minyak jelantah, maka sangat perlu menunggu waktu 2-3 hari untuk menunggu lilinnya keras dan bisa digunakan. Ini adalah video singkat yang bisa saya tampilkan pembuatan lilin aromaterapi. Bagian ini mencampurkan minyak aromaterapi, kemudian diaduk dan dipanaskan kembali sebelum dituang. Setelah melaksanakan lilin aromaterapi, murid juga mendemonstrasikan pentingnya gaya hidup berkelanjutan melalui poster yang akan diposting di media sosial. Berikut adalah beberapa tampilan poster yang sudah dibuat oleh siswa saya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan penjabaran saya untuk aksi nyata 3.3. Semoga hal ini bisa menginspirasi kita semua, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.